karakternya gak cocok nih ambek Persibaya. Mestinya Persibaya itu sing dibutuhno koyok Da Silva. Nah, aku khawatir iki akan terjadi lagi. Nah, iki sapa dhisik? Iki sing manajemen dhisik apa pelatih dhisik sing kepingin pemain iki mau? Persibaya. Gembar-gembor njupuk pemain, tapi ya kudu cepetan. Maksudnya kudu tetep sing dianuna ya kudu sesuai ambek pelatih ini. Nah, ini tadi malam juga pertandingan friendly match, ya toh? Ya. Antara tim nasional Indonesia melawan Tanzania. Yeah. Nah, sebelum ke lawan Irak, evaluasinya menurut sampean ya apa? Lawan Tanzania. Iya. Titelnya memang training match ya Jamil. Nah, pertandingan yang bisa dipakai sebagai penilaian terakhir sebelum menghadapi Irak, Pak Jamil. Kenapa dimilih Tanzania? Mungkin dianggap punya karakter yang nggak jauh beda dengan permainan dari Irak, Pak Jamil ya. Nah, dan Sintayong juga mencoba semua pemain, Pak Jamil ya. Tapi sebenarnya dia sudah menemukan, Pak Jamil. Modelnya STY kan begitu, Pak Jamil ya. Bahwa dia ketika dicoba, ketika dia sudah nemu klik diganti, sudah ketemu sebenarnya Pak Jamil. Seperti kita singgung di pertemuan terakhir bahwa media luar negeri menganggap Indonesia yang uji coba ini sangat menang Pak Jamil. Tapi ketika pertandingan resmi menangan Pak Jamil. Karena apa? Sudah dicoba di pertandingan sebelum pertandingan utamanya Pak Jamil. Ngetes mesin Pak Jamil. Kemarin memainkan pemain-pemain dan lucu Pak Jamil. Pemain ini pakai nomor sih nggak biasa ya Pak Jamil. Ya. Ya. Caranya apa? Bucu Irak atau Jamil. Itu yang pernah saya katakan dulu. Jadi ini gaya Sintayong. Ya. Ketika dia menangani Korea dulu seperti itu juga. Jadi diacak, bukan diacak pemainnya, tapi kostumnya yang diacak. Beberapa nomornya juga diganti sehingga ini akan ketika ada orang melihat di pertandingan televisi kemarin, ya dia akan lu kok ini nomor 10, bayangkan nomor 10 itu ternyata yang penggantinya itu siapa itu jenenge pemain kecil itu loh. Kemarin menggantikan dia di babak kedua terakhir. Ya, Pak Jamil. Nah. Beberapa nomor memang nggak wajar Pak Jamil. Hanya Hernando aja yang nomornya asli Pak Jamil. Gue gak bisa bucui Pak Jamil, wong kiper itu diganti nomor piro ya tetap tahu. Kiper kan pasti itu Pak Jamil ya. Sedangkan Rizky Ridho, Jordi Amat, semua Ivan Jenner semua berubah ya. Kecuali Hernando dak Pak Jamil. Dan penampilan Hernando sama dengan penggantinya kemarin. Ya. Sama-sama bagus. Siapa Satria? Ya. Nah, itu sama-sama bagus sehingga rotok bingung musuhnya juga. Nah, kemarin saya melihat hampir semua materi pemain yang Piala Asia juga ditampilkan. Iya. Nah, itu adalah susunan yang menurut saya pemain intinya hampir banyak diperkuat oleh dari pemain Piala Asia itu. Ya, hanya menyelipkan beberapa pemain yang memang umurnya lewat dari Piala Asia U23 kemarin Pak Jamil ya. Kita lihat ada Orat Mangun Pak Jamil ya, dia mainkan. Jordi Amat, karena usianya wis kepala 3 ya, kemarin kan gak ikut di Piala Asia. Tapi beberapa memang kekuatan di Piala Asia U23. Hernando ada, Rizky Ridho ada, kemudian Pratamaran ada Pak Jamil ya. Di mix sama yang usianya lebih dari 23 Pak Jamil. Masih ada Marcelino Pak Jamil ya. Jadi Irak bisa kebujuk ya Pak Jamil ya. Tapi Irak yo punya memori bagus di Indonesia Pak Jamil. Nah, ini yang non teknisnya yang perlu dihadapi Pak Jamil ya. Mungkin didunguk ya Pak Jamil karena Irak di Piala Asia 2007 juaranya di Indonesia Pak Jamil. Itu yang perlu diingat.
orang Irak pasti pemusaha nulis berita judulnya orang Indonesia Mas Jamil ya. Menanti keberuntungan kembali di Indonesia kan Mas Jamil ya. Dan menariknya pencetak gol waktu itu Mahmud, namanya sama dengan orang sini Mas Jamil. Tapi ini Mahmud yang orang Irak. Sekarang juga menjabat sebagai wakil presidennya PSSI-nya Irak Mas Jamil. Itu jadi bukan Mahmud Suharmono ya, enggak ya. Itu teman kita Mas Jamil. Jagonya Manchester City Mas Jamil. Nah, pasti kan akan sama-sama berharap keberuntungan Mas Jamil ya. Nah, itu kita tapi sebagai orang Indonesia mengharapkan kekuatan sekarang ini sangat bagus tim nasional Indonesia Mas Jamil. Hampir pemain-pemain yang ada di luar negeri adalah pemain-pemain kualitas, klub-klubnya juga kualitas. Jordi Amat Mas Jamil ya, walaupun pakai Amat ya Mas Jamil ya. Dia itu kan keturunan Makassar, Mbae itu. Yeah. Mbae itu keturunan Rojo-Rojo Mas Jamil. Jadi Jordi Amat orang manggil kata orang Inggris Prince, pangeran Mas Jamil ya. Tahu melu La Liga Mas Jamil, gak sembarangan main La Liga Mas Jamil ya. Pernah main di Liga Inggris ke Swansea. Hanya sekarang usia sudah 31 dia main di Liga Malaysia. Kemudian ada Orat Mangun yang bermain di liga terbaik di Eredivisie Mas Jamil ya. Kemudian ada siapa yang bermain di Herenveen itu Mas Jamil yang back ya. Itu Balkon gak ikut karena bermasalah dengan katanya dengan STY Mas Jamil. Nah, ini akan membuat harapan orang Indonesia menang. Tidak ada pemain asing Mas Jamil karena mereka kan sudah menjadi warga negara Indonesia. Tapi melihat kemarin saya lihat waktu lawan Tanzania memang cara bermainnya sudah mulai kelihatan. Artinya sudah trademarknya, pakemnya sudah kelihatan. Cuman penetrasinya yang belum menonjol. Artinya di depan gawang itu banyak kutik. Nah, artinya tiktaknya mestinya nggak di situ. Jadi di depan gawang di kotak 16 maupun di luarnya 1 meter 2 meter itu mestinya on shot goal. Artinya tidak ada lagi permainan tik-tak di sini, mestinya langsung menuju gawang tendangan. Nah, ini saya melihat kemarin banyak sekali peluang-peluang tidak bisa tercetak gol karena banyak sekali permainan-permainan di situ semacam Marcelino misalnya. Kemudian ada lagi Fikri. Nah, itu lebih banyak bermain di situ. Nah, ini saya harapkan ketika lawan Irak sudah nggak ada lagi bermain di situ. Ya, harapannya dengan waktu Senin, Selasa, Rabu Pak Jamil ya. Punya waktu bagi STY untuk mengevaluasi hasil uji coba lawan Tanzania Pak Jamil ya, dengan istilahnya nanti benar-benar keluar strategi yang diharapkan di hari Kamis Pak Jamil. Dengan kemenangan lawan Irak akan membuat Indonesia otomatis lolos ke babak ketiga dan juga menembus Piala Asia Pak Jamil. Dari 2 pertandingan ambil 1 sudah lolos. Harapannya ya lawan Irak aja nih, sudah tanggung main di sini. Kita berharap belajar banyak ketika Indonesia sebenarnya kita hanya kalah nyetak gol Pak Jamil lawan Irak. Kita nyetak 1 ternyata Irak nyetak 5 Pak Jamil. Ya, itu. Seperti strategi Abad Hakim, lawan cetak 1 kita cetak 2. Ternyata Irak gitu. Indonesia cetak 1, kita cetak 5 ternyata Pak Jamil. Wah, ya itu akhirnya ya kalah gol ya, bukan kalah menang gol Irak. Pak Jamil ya, bukan kalah kita. Irak menang jumlah gol lebih banyak. Tapi kita satu lagi Pak Sidik. Kita ini kadang terlalu percaya diri, terlalu pede. Wah, Irak itu gampang begini. Padahal kemarin saya lihat ketika tim Irak sudah hadir, sudah datang di Indonesia kemarin hari Minggu siang, dia sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Saya lihat posturnya cukup bagus-bagus. Nggak ada posturnya yang 169, nggak ada. Jadi tak lihat wah tinggi-tinggi nih. Nah, jadi posisi sama posturnya kemudian tongkrongan nih. Jadi ini wong Jawa di Surabaya tongkrongan nih anjene pemain bal-balan temenan. Jadi kalau wong Jawa bilang
modelnya bagus kan. Model. Tinggal jahitannya ya Jamil ya itu. Delok mlakune wis ketok, tendangane kaya apa wis ketok. Nah, jadi jangan terlalu pede menurut saya. Jadi harus betul-betul wis waspada. Iya, Irak juga punya pelatih istilahnya nggak ecek-ecek Pak Jamil. Jesus Casa adalah pelatih yang pernah bekerja di Barcelona sebagai pencari bakat. Kemudian menjadi asisten Luis Enrique loh Pak Jamil. Ya, itu dia menangani tim menjadi asistennya Luis Enrique di AS Roma Pak Jamil ya. Bukan asrama, kalau asrama kan AS Rama Pak Jamil. Asrama mahasiswa banyak Pak Jamil ya. AS Roma. Ini AS Roma Pak Jamil ya. Tutup biskuit loh. Bukan. Jangan pernah membuat julukan kota Roma itu kota biskuit. Gak ada hubungannya Pak Jamil ya. Dia pernah bantu Luis Enrique di AS Roma. Kemudian di timnas Spanyol Pak Jamil, asistennya Luis Enrique Pak Jamil. Istilahnya timnas Spanyol Pak Jamil juara Eropa, juara Piala Dunia negaranya maksudnya ditangani Luis Enrique. Tapi ketika Luis Enrique keluar dan dia menangani PSG, Paris Saint-Germain, bukan gondang legi malah bukan Pak Jamil ya. Itu dia tidak ikut karena sejak Februari 2022 dia pilih menangani Irak. Jadi pelatih ini memegang peran utama. Istilahnya bukan pelatih sembarangan Pak Jamil. Hampir sama dengan Sinteyong, hanya STY unggul pernah menangani Korea di Piala Dunia. Itu Pak Jamil. Jadi pelatih ini gak ngreheng iki jare koncoku. Bukan. Irak itu tutup ngreheng iki pelatih. Pelatih temenan. Nah, oke, jadi jangan dianggap remeh Irak ini. Nah, sekarang peluang, artinya ini ada 2 pertandingan antara melawan Irak di tanggal 6, kemudian selanjutnya lawan Filipina di tanggal 11. Di tanggal 11. Ya. Nah, 2 pertandingan ini paling enggak Indonesia membutuhkan 4 poin. 3 saja sudah 3 lolos. sudah lolos. Oh, 3 saja sudah lolos. Nah, bagaimana pulang menurut Pak Siddiq, apakah timnas bisa memenuhi 3 poin itu atau bagaimana? Harapannya kan sapu bersih Pak Jamil ya. Nah, sapu ini ku utuh bohong enggak kalau bugang-bugang ya enggak bersih Pak Jamil ya. Nah, lawan Filipina sebenarnya lebih ringan Pak Jamil. Seperti pertandingan Liga Indonesia Pak Jamil. 5 sampai 6 pemainnya dari Filipina itu bermain di Liga 1 Pak Jamil. Ya. Jadi kan wis apal, kipernya main Dusa yang bawa Persib. Oh, pemain Dusa wis apal Pak Jamil. Oh, kiper iki gole kok ini karena sering lihat Pak Jamil. Kemudian ada backnya Madura, ada backnya Persita, itu juga kan ikut membela Filipina. Jadi sana juga ikut istilahnya meneror ambil waktu di stadionnya di Manila. Kita juga diteror sama supporter Filipina. Saatnya kita gantian. Pasti ditonton ratusan ribu Pak Jamil kalau istilahnya nggak punya nyali, nggak punya mental. Dredeg. Iya. Kalau Fahri Husaini nyebutnya Uston waktu nendang 97 itu kayak gak ngambah lembah kata Uston. Aku melaku gak ngambah lembah makanya gak gol. Ngawang aja Jamil. Semoga Filipina juga gitu aja Jamil. Redek sih dengkule Pak Jamil ya. Jadi Cak Siddiq prediksi apa iki? Lolos Piala Dunia enggak Indonesia? Lolos ke kualifikasi ketiga dulu Pak Jamil ya. Kita realita terdekat dulu. Kalau saya berdasarkan nasionalisme, berdasarkan kekuatan Mas Jamil, Indonesia yang akan lolos Mas Jamil. Lolos ke zona Asia ini. Lolos ke ronde ketiga Mas Jamil itu. Sementara kita berpikir ronde ketiga dulu Mas Jamil karena di kualifikasi ini Indonesia agak unggulan Mas Jamil. Jadi di kualifikasi ada 4 slot. Irak 4 slot 1. Kemudian Vietnam itu slotnya di atas Indonesia Mas Jamil. Kita slot 4 Mas Jamil. Istilahnya kata orang Surabaya pupuk bawang Pak Jamil ya. Di slotnya sama Singapura, Timor Leste, Taiwan, negara-negara sing babalan nih kata orang babalan gak enak itu ya. Dan Indonesia dianggap di situ aja. Karena Amerika kan 150 Pak Jamil ketika itu. Ya, sama Malaysia kita nggak slotnya Malaysia di 3 Pak Jamil. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di slot 4 yang punya peluang lolos ke ronde ketiga Pak Jamil. Lainnya wis bubuk habis Pak Jamil. Singapura, Sri Lanka semua sudah, Taiwan udah hilang semua. Tinggal harapan terbesar Indonesia. Slot keempat Pak Jamil dianggap jadi sebelah mata. Gini dong Pak Jamil nonton nih.
Itu Mas Jamil. Jadi peluang Indonesia sangat besar untuk lolos ke ronde ketiga. Ya. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh Sintayong dan jangan lupa latihannya itu jadi sepak bola itu apa jari latihan nih. Ya. Nek latihannya wapi pasti mainnya api. Ya, karena pelatih yang hebat dan menganggap bahwa latihan itu seperti pertandingan. Maju ngotot. Jadi ketika pertandingan anggaplah seperti latihan, jangan tegang. Latihan kamu santai lah, itu aja Mil. Ya jangan lupa strateginya Pak Hakim, lawan cetak 1, kita cetak 2. Ya. Jangan dibalik seperti di Iya. Baghdad aja Baghdad. Mil. Kita cetak 1, ternyata Iraknya cetaknya 5 Pak Jamil. Jadi tetap harus latihan yang keras. Kemudian ojo jagano donga bal-balan iku, ya toh. Bal-balan iku tetep latihan. Nek bal-balan iku jagano donga sing juara dunia duduk Brasil, duduk Itali, duduk Spanyol, Arab Saudi. Ya toh, karena cedek Mekah. Nah, jadi sepak bola itu tetap teknis. Menurut saya tetap teknis. Jadi kita harus Sintayong harus memanfaatkan betul karena saya melihat kemarin masih ada pemain yang kadang meremehkan. Nah, ini tidak boleh apalagi lawan Irak. Irak ini kekuatannya saya kemarin melihat dari yang pertama aja sudah seperti itu. Kita menguasai di menit-menit pertama tapi akhir kedodoran. Nah, lawan Tanzania saya lihat stamina sudah oke. Ya. Tinggal nanti bagaimana nyetel ketika di tanggal 6 dan tanggal 11. Gitu ya Sidik. Betul Pak Jamil. Bahwa sebenarnya strategi itu sudah disiapkan dan coba ketika melawan Tanzania, negara di Afrika yang kualitasnya memang nggak terlalu tinggi Pak Jamil, tapi cocok karena level permainannya dianggap mendekati seperti Irak yang kan dihadapi terdekat tanggal 6 Pak Jamil. Berarti ketika menghadapi Tanzania kita bisa mengimbangi walaupun melakukan banyak rotasi Pak Jamil ya. Berarti melawan Irak Sintayong sudah tahu apa yang harus dilakukan, komposisi pemain yang diturunkan melawan Irak. Sebenarnya ketika melawan Irak di Baghdad itu kita memberikan perlawanan Mas Jamil, hanya banyak peluang yang tidak bisa dioptimalkan, sedangkan Irak banyak peluang-peluang yang dituntaskan menjadi gol Mas Jamil. Oke, jolali ya tanggal 6 sampai tanggal 11. Ayo nonton pertandingan yang menentukan yang akan menjadi sejarah sepak bola nasional. Ya apa carane lolos nang ronde ketiga Piala Dunia. Oke? Nah, saiki ngomong soal bal-balan Indonesia, Cak Sidik. Kemarin wingi wis sudah tuntas ya. Championship Series Liga 1 wis Ya, selesai. betul. Juaranya adalah Persib Bandung. ya, Persib Bandung. Persib Berarti Bandung. Persim. Persim. Nah, Persib Bandung. Nah, pakai jersinya Pak Jamil. ya, nah ini sesuai dengan cita-citanya Persib untuk menjadi juara yang lama sekali mereka 10 tidak tahun 10 tahun menunggunya. Terakhir ditangani Jajang Nurjaman Pak Jamil 2014. Terakhir. Nah, itu sekarang sudah selesai meskipun ada protes sedikit dari Borneo, mestinya sing juara aku tutup Persib Bandung ya. Tapi ya karena itulah Indonesia kemudian ditentukan oleh 4 besar. Ya. 4 besar sistem home and away itu tadi. Nah, kemarin ada pertanyaan kenapa pertandingan itu leg 1 dan leg kedua di masing-masing tempat sehingga ada sedikit noda ketika pertandingan terakhir di Pamekasan. Supporter dari Persib Bandung sempat ada crash dengan supporter Surabaya. Nah, ini perjalanan menuju ke Pamekasan. Bangkalan Mas Jamil. Bangkalan. Yeah. Sebaliknya ketika pulang dari Bangkalan ada sedikit kericuan juga, tapi alhamdulillah bisa diatasi oleh keamanan. Nah, Ya. ini harus dipikirkan mungkin ke depan sebenarnya di tempat netral atau seperti di Champions Liga Champion itu. Jadi ketika final ya di tempat netral sehingga tidak akan terpengaruh. Ya seperti kita kalau guyonan Mas Jamil tidak ada yang pasti Mas Jamil ya. Yang pasti di dalam hidup
jodoh, rezeki, kematian. Ya. Jadwal Liga Indonesia tinggal mau berputar kembali, belum tahu apakah pakai Championship Series ataukah kembali ke masa lalu. Atau bisa juga menjadi 8 besar seperti di era Perserikatan atau awal-awal Liga Indonesia, Mas Jamil ya. Karena nggak ada yang pasti, Mas Jamil. Yang pasti pokoknya 3 itu jangan lupa. Kalau jadwal itu pusing, Mas Jamil. Bahwa yang jadwal Indonesia yang pasti adalah ketidakpastian itu, Mas Jamil. Ya, mau pelatih bikin program, pelatih nyusun schedule, kan pusing juga, Pak Jamil. Pelatih Belanda yang menangani Borneo ini, Pak Jamil, pas pakai Borneo, Pak Lustra sudah benar, piknya nanti pas pertandingan sampai memimpin koleksi angka terbanyak, benar, Mas Jamil. Atau lupa masih ada Championship Series, lali Pak Jamil sekeliot, ya Pak Jamil ya, akhirnya di luar dugaan dikalahkan oleh Madura, ya Pak Jamil. Kalau kita cari di mesin mencari waktu, bisa keluarnya namanya Pelita, Pak Jamil ya. Itu padahal banyak yang menganggap bahwa kualitas Borneo jauh lebih unggul dibanding Madura, Pak Jamil. Tapi jangan bilang sepak bola karena bola bunder, bola kotak sih orang kabeh, Pak Jamil ya. Itu ternyata pelatih Madura walaupun terjadi pergantian caretaker ya, Rahmat Hidayat ini, ternyata mereka lebih pinter ngaturnya, Pak Jamil. Intip-intip dulu turunkan, intip-intip dulu turunkan. Ketika terakhir digas ya tarangnya, lolos Pak Jamil. Borneo ngegas terus, nah, butuh bahan bakar Pak Jamil. Naik dukur, masih ada naik lagi, bahan bakarnya wis entek. Nyala lampunya Pak Jamil ya, kuning kedip-kedip Pak Jamil. Nah, Persib itu pintar Pak Jamil, jaga sampai dia aman, karena dia bisa mengatur. Aku peringkat 2, ketemunya siapa Pak Jamil. Sedangkan Bali harus berjuang antara 3 dan 4 atau 5 karena ada yang mau nyodok kan Jamil ya. Nah, ternyata strategi itu sangat menentukan untuk mengatur siapa lawan nih. Nanti saya posisi di berapa. Itu penting ketika ada model seperti Championship Series ini, Pak Jamil. Ya, sebenarnya kemarin juga sempat Pak Siddiq, memang PSSI membuat aturan tidak ada atau tidak boleh bobotoh untuk nonton pertandingan di Bangkalan, tapi Indonesia ya sulit mengatur itu sehingga tetap ada aja orang Persib, supporter Persib yang hadir di stadion. Nah, ini juga menurut saya langkah-langkah jangan sampai terjadi tragedi-tragedi yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Mas Jamil ya, padahal kalau itu bahwa supporter Bandung dan supporter Surabaya itu punya hubungan yang baik, Mas Jamil ya. Tapi kan bisa juga teman-teman supporter Surabaya karena pengen menjaga kondusivitas, Mas Jamil kan sebenarnya nggak boleh datang, Mas Jamil. Nah, karena dengan model seperti ini dan peluang juara sudah di depan mata, Mas Jamil ya. Mereka pengen merayakan dan menyaksikan langsung Persib Bandung bisa juara di Bangkalan, Mas Jamil. Padahal itu kan dilarang secara aturan. Tapi tergantung PSSI nanti apakah yang musim berikutnya finalnya cukup 1 tapi di tempat netral dengan melarang orang beratribut memakai tim finalis. Boleh nonton tapi nggak pakai atribut. Dan di tempat yang netral. Tempat netral itu juga harus bijak Pak Jamil. Tempat netralnya Jakarta. Pasti mendukung Bandung kan? Gak mungkin. Peluangnya sangat tipis Pak Jamil kan, ya. Hubungannya tidak baik. Kemudian kalau yang Madura misalnya, finalnya satunya tempat yang dipilih di Sidoarjo, di Malang, pasti akan rawan juga. Jamil ya, itu. Maka PSSI juga harus bijak, harus mulai menentukan Mas Jamil. Oh, finalnya nanti kayak Liga Champions sudah ditentukan, bukan kurang seminggu sudah ditentukan tempatnya di Wembley, sudah jauh-jauh hari Pak Jamil. Sebelum kompetisi dimulai sudah tahu tempatnya. Oh, nanti finalnya di Wembley, gitu Mas Jamil. Oh, nanti finalnya di Allianz Arena Munchen. Nah, misalnya tidak ada tim Liga 1 misalnya, finalnya besok di Stadion Jayapura, Mas Jamil ya. Kan bisa Mas Jamil. Berarti nabung sih Mas Jamil ya. Naik kapal juga bisa seminggu Mas Jamil. Harus PSSI harus fair menentukan tempatnya di mana dulu, Mas Jamil. Dengan semua diurus izin keamanan, prosedurnya,
kemudian tata tertibnya harus ke stadion bagaimana, lah itu harus sudah dipertimbangkan dari sekarang Mas Jamil. Ya, ini paralel, artinya prestasi tim nasional kita sudah bagus, permainan sudah bagus. Nah, kompetisi ini sudah harus mulai ditata dengan baik. Ya. Nah, saya yakin Federasi PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini saya kira pasti akan membenahi kompetisi kita. Semoga saja Pak Jamil, kompetisi yang baik akan melahirkan tim nasional yang baik. Ya, mestinya begitu Pak Siti. Ya. Cuma ini kan ada kemarin diumumkan oleh Ketua Liga Indonesia, Ya, Ferry Paulus. Pak Ferry Paulus, bahwa kemungkinan besar ada regulasi untuk pemain asing tahun depan atau tahun ini ya 2024 2025 akan ada penambahan pemain asing menjadi 8. Nah, apa menjadi menurut Cak Sidik ini dengan perubahan regulasi, apakah itu akan pemain-pemain Liga Indonesia atau pemain Indonesia yang lokal akan malah terbenam atau seperti apa? Pertama kali mendengar kabar itu gaya orang Surabaya, wih temen tak gitu Mas Jamil ya. Ditambah lagi, gak bahaya atau main bolu gitu Mas Jamil ya. Dengan kondisi seperti sekarang aja, pemain-pemain kita istilahnya yang bukan kita nyebut kembali naturalisasi. Belum nanti kalau sudah pemainnya 8 Mas Jamil, maupun yang main 6 gitu. Kita hitung ada tim itu hampir seperti tim asing Mas Jamil. 6 sudah pemain asing, naturalisasinya 5. Wes. Ya terus gimana gue nih Mas Jamil ya? Yang kasihan anak-anak SSB Mas Jamil. Iya. Ya, Mau kita kemana? Nah, waduh, audisi wong londo-londo ya Mas Jamil ya. Ada yang dari Amerika Latin biasanya paling banyak kan bermain di sini sama Afrika Mas Jamil ya. Seharusnya semakin hari jumlah pemain asing ini dikurangi, tapi melakukan seleksi yang ketat seperti yang dulu pernah diterapkan, walaupun orang Indonesia kalau bercandakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Yeah. Pemain asing boleh, tapi dengan kualitas tinggi Pak Jamil. Dulu kan sempat ada aturan berasal dari kompetisi level 1. Seperti di Liga Inggris, di Liga Italia, bahwa pemain asing yang bermain di kompetisi negeri mereka berasal dari negara yang peringkat FIFA-nya tinggi Pak Jamil. Makanya akan jadi pertanyaan ketika Ikan Bagot, kemudian Jaides, bisa nggak dia bermain di level teratas? Seperti Bang J, orang kita panggil lah. Dia klubnya Venezia lolos Pak Jamil, tapi kan dia dari Indonesia. Apakah bisa dia membela Venezia, klub yang dibelanya yang kemarin lolos playoff mengalahkan Cremonese Pak Jamil ya, sehingga dia tidak bisa membela Indonesia lawan Tanzania. Apakah di Serie A dia bisa ikut membela Venezia Pak Jamil? Kalau dia citizennya atau warga negaranya Belanda, karena dia kan keluarganya di Belanda, bisa, karena Belanda kan levelnya tinggi Pak Jamil. Dari Indonesia, apakah bisa? Tentu kita berharap bisa Pak Jamil. Kalau ada aturan yang bisa ditembus, mungkin akan berharap minimal 1 atau 2 pemain Indonesia bisa bermain di Como Pak Jamil, karena yang punya kan pengusaha Indonesia Pak Jamil. Bukan sebaliknya seperti di Liga Indonesia musim 2004-2005, nambah wakeh pemain asing Pak Jamil. Pilihannya lho Pak Jamil, pemain asing yang mau belajar bahasa Indonesia, apakah pemain Indonesia kudu belajar selain nendang belajar bahasa Inggris Pak Jamil? Itu. Kompetisi Pak Sidik. Oh, iya Pak Jamil. Harus dipesankan ini ya. Jelali kita ke Barat Jawa Coffee. Monggo, sing mau kesini untuk menikmati kopinya di Barat Jawa Coffee di Gayungan. Kita lihat di Google, nanti ketik Barat Jawa Coffee, nah di situ tempatnya. Kita studionya di situ, di dekat Barat Jawa Coffee itu. Nah, ngomong-ngomong ini soal Persibaya sekarang Pak Sidik. Persibaya setelah kemarin terakhir parkir di nomor 12 klasemen, sekarang lagi pembenahan
Nah, ini menurut saya nggak tahu ini apakah lagi angket-angketnya Persibaya ini sehingga mereka apa yang diinginkan oleh supporternya, bonek terutama, ini wis mulai diakomodir. Kalau kabar-kabar terakhir sebenarnya kekuatannya ngeri Pak Jamil ya. Pencetak gol terbanyak Persik masuk. Flavio Silva masuk. Kemudian pemain terbaik Liga 1 dari Madura United, Francisco Rivera. Ini bukan pemain sembarangan Mas Jamil, pemain terbaik Liga Nasional, 1 terakhir 2023-2024 dan membawa Madura ke final Mas Jamil. Istilahnya gak main-main Mas Jamil nggih. Kemudian ada Malik Rizaldi, sekarang timnas Mas Jamil. Ya, kemarin dicoba lawan Tanzania. 3 sudah pemain top. Belum Hernando Ari bertahan Mas Jamil. Kemudian Bruno Moreira Mas Jamil dipertahankan 5. Kemudian ada Kasim Butan dipertahankan juga. Andre 7 sudah nama sudah masuk. Hidayat 8 Jamil. Tapi kita berharap bukan hanya rumor Pak Jamil ya. Pasti ternyata ya itu yang pasti 3 tok itu tadi Pak Jamil ya. Itu. Tapi saya lihat ini kan sudah mulai manajemen yang sudah mulai mengumumkan, memberikan informasi. Tapi kalau masih rumor ya berat meneh. Ya. Kabar terakhir kita terima memang Flavio Silva dilepas Persik karena menurut manajemen memang gak enak katanya orang, mungkin kata manajemen begini gak enak ya. Gak cocok dengan sistem pola permainan dari Persik mungkin. Iya, karena gaya bermainnya kan melebar Jamil. Padahal dia striker. Meski dia membuat rekor Pak Jamil. Cetak dalam satu pertandingan 5 gol. Pak Jamil ke Persikabu. Ini lah siji wangel ke 5 Pak Jamil. Makanya Persibaya kepincut 5 gol Pak Jamil. Itu. Kemudian baru mencari pemain bertipe playmaker karena si Valente sebenarnya menjadi milik Persibaya, ternyata diminta Persik dan mau dikontrak Persik. Sebenarnya musim lalu itu kepingan yang hilang dari Persibaya adalah Valente Pak Jamil. Karena tidak ada yang bertipe playmaker. Semua bertipe pekerja dan ngeroyok Pak Jamil. Nah, padahal ada Valente. Salah satu sukses Persik di putaran kedua adalah Di Valente ini Pak Jamil. Valente nggak diperpanjang ya? Di Valente sebenarnya kan dia kembali ke Persibaya Pak Jamil. Tapi kan kontraknya habis. Dia hanya kontrak 1 musim. Itu nggak diperpanjang lagi. Enggak, dia ngambil balik ke Persik Pak Jamil karena kan di Persibaya gak main Pak Jamil, apalagi dengan regulasi nanti 8 pemain, 6 yang main. Kan dia bisa gak main yang 2 ini Pak Jamil. Dia butuh kepastian di mana dia mempunyai jam bermain dan diberi kebebasan. Padahal tipenya tipe playmaker. Playmaker ini yang belum dipunyai Persibaya karena pemain belakang dia mau ngambil pemain dari Portugal sama dengan Flavio Silva. Flavio Silva walaupun gitu Pak Jamil ya, kata orang keceng ini, tapi dia pernah membela timnas Portugal kelompok umur Pak Jamil 19. Nah, backnya ini konconge Pak Jamil, paling divisi. Atau sak setelan iki wae. Wis sak setelan kayak dulu. Kalau paketan kayak Pak Jamil, makanan cepat saji ya paketan Jamil ya. Paketan karena sama-sama pernah dididik di akademi yang sama di Sporting Lisbon Pak Jamil. Kemudian atau di Sporting Lisbon dulu dia sak paket maksudnya sama satu angkatan. Lah ya artinya nek bal nang kene mesti nanggone apa itu Flavio misalnya. Nah, itu kayak cepat saji tadi Pak Jamil ya. Nah, sebenarnya kualitas juga bagus, terakhir bermain di Liga Timur Tengah, berarti mengenal karakter sepak bola di Asia Pak Jamil. Sudah dapat pemain asing, moga-moga bukan hanya rumor, bukan hanya deal tulisan Pak Jamil ya. Tulisannya down deal, ternyata tulisan dok Pak Jamil, lari lagi nanti. Nah, yang menjadi saya persoalan adalah pelatih alasan. Nah, itu cocok nggak pemain ambek pelatih niku mau? Atau itu memang karepe pelatih nih untuk kalau pelatih di Persibaya cocok, bayarannya cocok Pak Jamil. Tapi kalau melihat dia selama menangani Persibaya kan wangel menang Pak Jamil. Menang kan hanya selisih 1 gol. Memang benar. Oh, Ustaz ini pernah babalan nih penting menang Mas. Yang perlu orang menang separuh gak apa-apa penting menang. Padahal skor kan 1 Jamil. Nah,
karena karakter bermainnya kan ngelong Mas Jamil. Long, mudah ditebak Mas Jamil. Nah, ini akan menjadi persoalan Mas Jamil. Bisa juga kalau saya bukan weruh sadurunge winara Mas Jamil. Nggak akan bertahan lama pelatih ini Mas Jamil. Karena gaya bermainnya wis diapali ya Jamil. Ini juga akan menjadi pekerjaan berat bagi manajemen. Harus minimal kan yang mana pengganti, karena Persebaya kan seni ganti pelatih Mas Jamil ya. Aji diganti Uston diganti Gombau diganti Uston lagi. Uston kemudian dikasihkan ke Paul Monster yang diambil dari Brunei Mas Jamil. Brunei sama dengan Indonesia pada slot papat Mas Jamil. Ya, berarti kan bukan pelatih top, artinya nggak bisa ngangkat Brunei lolos ke kualifikasi aja kalah sama Indonesia Mas Jamil. Dihajar 7-0 diambil Persebaya. Yang salah itu Brunei-nya atau Persebaya yang ngambil Mas Jamil ya. Ngambil pelatih harus berkualitas Mas Jamil. Menentukan karena Mas Jamil. Betul. Gaya permainan segalanya. Nah, ini Persibaya ini juga nggak ngerti ya. Artinya mestinya itu kan kontrak pelatih dulu sehingga pelatih dulu tahu kualitasnya siapa, cara bermainnya yang seperti keinginan pelatih itu baru kontrak pemain. Nah, iki tak delok kok koyoke cepet-cepetan kontrak pemain nih supaya gak kejupuk yang lain. Moga-moga tebakan saya salah Mas Jamil. Kebujuk media sosial mungkin Mas Jamil. Nonton videonya tok pas sing dipotong sing enak-enak Mas Jamil. Main 90 menit, main enak 5 menit videonya yang pas enak 5 menit iki Mas Jamil sing 85 lali Mas gak enak gak dikirim ke manajemen Mas Jamil. Kan repot Mas Jamil. Sering begitu. Dan kebiasaan Persebaya pasti ada pergantian pemain di tengah musim. Padahal untuk nyetel di situ kan gak gampang Mas Jamil ya. Buktinya ditinggal Zevalante putaran kedua berikutnya ngeleang Mas Jamil. Ya, nyetel pemain kalau bisa kan dari awal sampai akhir sama Mas Jamil ya. Paling sedikit sila dan juga menyiapkan alternatif pengganti ini Mas Jamil. Nah, wingi wis diwarai ambek Mustaqim. Sakjane Flavio iku mau karakternya gak cocok nih ambek Persibaya. Mestinya Persibaya iku sing dibutuhno koyo Da Silva. Nah, aku khawatir iki akan terjadi lagi. Nah, iki sapa dhisik? Iki sing manajemen dhisik apa pelatih dhisik sing kepingin pemain iki mau? Bisa juga karena tekanan Mas Jamil media sosial sekarang sangat berat. Kalau melihat Flavio nanti dengan Bruno, Persebaya pola mainnya menjadi 4-3-2 Mas Jamil. Lah situ ning lah double Mas Jamil. Bruno sama Flavio kan model mainnya sama Mas Jamil. Ngiri Mas Jamil. Pemainnya berarti kan 10 loro di sini Mas Jamil. Karena di Persik Flavio masih akan minggir ke kiri. Bruno udah ada di sini Mas Jamil. Podol tengah Mas Jamil ya. Nah, ini akan menjadi pekerjaan berat bagi pelatih. Istilahnya paling gampang yang Flavio AP kan masih dipertahankan Persik Mas Jamil. Iya kan? Dengan mencetak 23 gol dipertahankan. Tapi kalau dilepas berarti kan menurut pelatih yang dari Argentina ini Flavio tidak cocok dengan skemanya Mas Jamil. Hanya ketepaan pas Mas Jamil, ketepaan ngegolno pas. Nah, itu apakah ketepaan ini kembali di Persebaya ketika Flavio sudah membela Green Force? Perlu ditunggu karena dia pasti akan geser kiri. Di situ ada Bruno. Bruno tidak pernah menjadi seorang striker Mas Jamil. Bruno sudah diapali Mas Jamil sama pemain belakang di bek kanan sama pelatih Indonesia bagaimana cara mematikan Bruno Mas Jamil. Nah, yang akan menjadi senjata rahasia yang diharapkan bisa menggugah Persebaya adalah gelandang tengah ini Mas Jamil. Pemain tipe nomor 8 atau tipe nomor 10 Mas Jamil. Kalau ini tidak ada catatan terburuk di kompetisi peringkat 12 ya semoga tidak saja. Tidak hanya terulang Mas Jamil, bisa lebih buruk lagi Mas Jamil. Karena kan persaingan akan semakin ketat Mas Jamil ya. Persib aja ambil pemainnya mantan pemain Juventus Mas Jamil. Juventus Italia sana Mas Jamil ya, bukan untuk olahraga. Juventus ini ya. Untuk olahraga bukan Mas Jamil, ini Juventus Serie A Mas Jamil ya. Si Bertrand ini pernah bermain di Juventus walaupun dipinjamkan tapi dia pengalaman. David Da Silva Mas Jamil. Iya. Tambah tua tambah enak. Iya. Ciro, emang tahu Ciro membaca CV-nya. Pemain ini pernah diprediksi Pele akan menjadi pemain dunia Mas Jamil.
Ya kebetulan Pele kan bukan pemprediksi yang Ada. bagus. Nebak Brasil juara dulu juga nggak pernah Iya. salah terus sampai ditebak. Akhirnya pemain tebakan Pele yang diharapkan menjadi pemain muda potensi dunia kan larinya ke Persib. Tapi berarti kan dia punya kualitas sebenarnya Mas Jamil. Lah Persebaya belum menemukan pemain-pemain seperti itu. Memang ono rego ono rupo. Ya. Rivera, harapannya kan Rivera Mas Jamil. Apakah ini hanya rumor, down deal di media sosial ataukah memang sudah ada hitam di atas putih? Itu Mas Jamil. Ya, biyen niku ana pemain gelandang main kiri tok ae Pak Siti, tapi duwe spesialis. Nek tendangan bebas itu 95% pasti masuk. Saiki dadi pelatih sapa iku Pak Siti? Gelandang. Teko Carlos, bukan sing saiki dadi pelatih pernah pelatih Liga Indonesia. Javier Roca, Bukan. Persibaya. Persibaya rada budak iki lho. 2003. Oh, Anthony Dejan. Anthony Jajan. Ya itu boleh saja Persibaya seperti Anthony Jajan. Main iki wotok tapi umpane luar biasa itu. Kalau boleh kayak futsal, Anthony Dejan ini saya lugu neng band Mas Jamil. Yang tendangan bebas lebokno Mas Jamil. Iya. Engko ditokno maneh, dilebokno meneh ketika ana tendangan bebas. Iku luar biasa. 95% mesti masuk. Betul, di statistik memang pemain top skornya Persibaya Anthony Dejan. Sekarang menangani klub seri teratas di Liga Cina Mas Jamil. Pernah menangani timnas Hong Kong. Belum menemukan pemain seperti itu di Persebaya. Dalam sing koyo ngono gak apa-apa kiri-kiri. Karena apa? Nek ketok nang kiri wis gampang, ditenani wis gampang musuhne. Ya. Dicopot Memang harus ada wis Rivera bukan spesialis tembakan bebas yang mematikan seperti Anthony Dejan. Mas Jamil ya. Kalau pemain lokal lain spesialis Mi Bernodoro Mas Jamil ya. Wer, buri gampang ngumpul apa ya Mas Jamil? Bruno tak pikir kayak Dejan, ternyata enggak juga. Bukan Mas Jamil. Dia modelnya dribbling cari kaki kanan Mas Jamil. Bukan kaki kiwa Mas Jamil ya, bukan kaki kiri. Tapi dia dribbling kaki kanan baru dia shooting atau flashing ke situ Mas Jamil. Kalau Anthony Dejan dia umpannya luar biasa Mas Jamil ya. Bola yang mencari kepala, bola yang langsung main berhadapan dengan kiper Mas Jamil. Iya. Itu pemain memang kualitas Mas Jamil karena ya. diambil dari klub tertinggi di Bulgaria. Bulgaria. Iya. Belgrad. Ya. Oh, dari Canjugo ya Jamil. Yugoslavia. Tuh. Nah, ngono manajemen Persibaya iki saya nggak tahu iki apa karena netizen itu tadi yang ngomong terus ngomong diambil ya memang netizen ya seperti itu. Kadang griseni ya. Sampai sekarang Mas Jamil, kita ingat bagaimana tekanan kepada Rahmat Irianto Mas Jamil ya. Akhirnya pindah dari Persibaya ke Persib malah juara Mas Jamil. Jadi bapaknya juara, anaknya juara, putune juara apa enggak Mas Jamil lah. Karena kan hampir sama momennya foto Mas Jamil ketika Persibaya juara 2004 Rian digendong sama Bejo. Ketika Persib juara 2024 anak Rian digendong bapaknya. Nah, itu Mas Jamil. Tinggal saiki ndelok putune meneh. Nah, kemudian Marcelino Ferdinand Mas Jamil di Piala Asia. Ya, gak kuat. Wah, kan dribbling kan goreng wis maine saiki mari ke Belgia. Ternyata karakternya malah hilang, label dikasih gerak malah hilang karena memang kelebihannya Marcelino keberinya dribbling kemudian melewati dan shooting Mas Jamil. Biarin Mas Jamil. Berikanlah semangat Mas Jamil. Momennya di teman-teman pendukung Persebaya di stadion dan media sosial. Oh ya, kalau nggak kuat, wes Mas Jamil ya. Tapi kemarin sudah kelihatan Marcelino saya lihat sudah mulai kembali lagi. Umpan-umpan keroi nek jare wong Surabaya umpan keroi mau ketok wingi beberapa kali ada 3 kali. Umpane tanpa diantisipasi lawan sehingga cepet langsung dan itu ketika di shooting itu lemah karena lemahnya dia dan kiper Tanzania memang luar biasa kemarin cukup bagus antisipasinya sehingga tidak bisa cetak gol. Ya, Marcelino memang didikan dari Persebaya asli Pak Jamil ya, dari internal
kemudian kelompok umur dia lalui, kemudian masuk di timnas kelompok umur dan menjadi pemain muda kedua yang masuk timnas setelah anaknya Kuateh. Ya, sekarang bermain di Liga Turki ya Jamil, tapi nggak kepanggil sama Sintayong karena memang nggak main, masih 0 capnya Pak Jamil. Sedangkan dia menjadi pencetak gol termuda Pak Jamil. Inilah yang harus didukung, jangan malah membuat Marcelino kehilangan. Kalaupun sebenarnya punya uang dan Marcelino sudah matang, sudah waktunya pulang, Perseba akan semakin kuat Pak Jamil. Ada Marcelino, ada Rivera. Gelandang bertahannya bisa pakai Andre, Pak Jamil, yang tipe sama Dayat yang tipenya wis gelandang bertahan, nggak usah aneh-aneh Pak Jamil. Gepuk pak. Kayak no. Iya wis ngono mari. Kayak kita bermain melihat Real Madrid. Banyak yang bilang balane Madrid kan baban wong tua. Bener Pak Jamil. Dapat kaki kasih ya pasti kelihatan. Misalnya Pak Jamil kosong, kaki Pak Jamil. Ada yang enggak, Pak Jamil kosong. Ditekuk meneh. Iya. Itulah nanti semoga Persebaya menemukan pemain-pemain yang sesuai dengan karakter Paul Master, atau Paul Master mengubah cara bermain dia agar tidak diketahui lawan-lawannya kembali Pak Jamil. Kayak Guardiola, setiap musim dia mempunyai metode latihan berbeda Pak Jamil. Jadi menghadapi Manchester City, lawan-lawannya mikir, oh pengen digawe karo Manchester City. Wingi nganggo 4-3-3, ini nganggo 4-2-3-1. Nah, pokoknya jangan main 4-3-4, menang kan Pak Jamil, luwih siji Pak Jamil. Itu. Ya, dulur. Iki mau wis wake obrolane teko ambek Cak Sidik iki mau. Yang penting tim nasional Indonesia kudu lolos nang ronde ketiga. Dan peluang iki sangat gede dan yakin awake dhewe lolos, tapi gak boleh percaya diri. Ya, wis biasa ya. Dianggap biasa ya supaya tidak menjadi beban kepada pemain-pemain iku mau. Sing kedua, Persibaya gembar-gembor njupuk pemain, tapi ya kudu cepetan. Maksudnya kudu tetep sing dianuna ya kudu sesuai ambek pelatih ini. Ojo sampai njupuk pelatih moro-moro nang tengah dalan dibuak. Kan menghamburkan duit ya. Mulai saiki kudu ditata betul-betul. Oke, dulur, sampai sakmono kita ketemu insyaallah setelah edisi berikutnya. Salam Cak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.